Ya, jadi habis itu Palestina. Lah itu yang tidak dibayangkan oleh tokoh-tokoh Palestina pada saat itu. Karena Bapak sekalian, negara-negara yang merdeka pada abad ke-20 itu kan semuanya adalah pemberian penjajah. Hanya yang pernah sampaikan, hanya negara kita ini, Indonesia ini, yang kemerdekaannya tidak berdasarkan hadiah dari penjajah. Hasil perjuangan, betul. Kalau Indonesia, tapi seluruh negara di Afrika itu semuanya pemberian itu. Malaysia pun itu pemberian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana khalifatan fil ardh walladzi ja'ala kulla shay'in itibaran lil muttaqin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'alni samasid waj'alni warasatika. Allahumma sarfa'in ma'rifa'in waj'alni wasi'an wa amalan mutaqabbal. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hadirin hamba rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curah rahmat hidayah dan maulanya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mari kita awali kajian kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Yerusalem kontemporer yang saat ini, yang berkembang saat ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya ingin memberikan sebuah pemahaman, karena ada, menurut saya, itu salah faham umat Islam tentang Masjidil Aqsa. Nah, seringkali umat Islam itu menganggap bahwa yang ini Masjidil Aqsa itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti tulisan maupun ceramah itu, bahwa inilah yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa. Nah, sementara yang inilah Qubatus Sakhra, dan itu dianggap bukan Masjidil Aqsa. Yang ini adalah tembok ratapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita mengikuti cara berpikir itu bahwa Masjidil Aqsa itu adalah ini, itu berarti mengikuti cara berpikirnya Yahudi. Jadi Yahudi memang menginginkan agar
kita itu umat Islam itu inilah Masjidil Aqsa. Jadi memang keinginan Yahudi itu kompleks Masjidil Aqsa itu dibagi dua. Yang satu untuk umat Islam, yang satu adalah untuk Yahudi. Kalau untuk umat Islam itu yang ini, sementara Yahudi itu yang ini. Nah, mengapa Bapak sekalian? Karena di bawah ini namanya Masjid Qubatus Sakhra. Jadi kubah emas. Di bawahnya ini adalah ada batu suci yang disucikan oleh Yahudi, juga disucikan oleh orang Islam. Di dalamnya ini orang Yahudi itu menganggap itu adalah tempat yang paling suci. Karena di sini ada batu yang diyakini oleh Yahudi itu tempat penyembelihan Ishak. Jadi Yahudi itu meyakini bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu bukan Ismail, tetapi Ishak. Lah tempatnya di sini ini. Maka mereka menganggap betul bahwa batu ini, tempat ini adalah tempat yang paling suci. Yang tersuci adalah di sini. Ada juga tempat yang kedua adalah Bukit Zion yang melahirkan Zionisme, yaitu istananya Nabi Daud. Kalau di Bukit Zion itu orang-orang Yahudi yang ngaji kitab Taurat, Talmud itu masih banyak. Mereka datang ke sana, kemudian ngaji, ya suara seperti kita ini. Dan mereka yang masih menjaga Yahudi itu tidak makan babi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tapi tempat yang paling disucikan itu adalah ini. Lah sementara ini itu namanya Masjid Qibli. Jadi masjid yang didirikan oleh Umar bin Khattab dulu. Jadi pada saat Umar menaklukkan Palestina itu, diminta oleh Skornopus agar datang mengambil alih kota Yerusalem itu, maka penguasa Yahudi pada saat itu menginginkan agar Umar itu sholat di Qubatus Sakhra tadi itu. Dia minta agar Umar itu sholat di situ. Nah, kalau Umar itu sholat di situ, maka berarti Umar itu, ini dalam keyakinan Umar, bahwa nanti Ka'bahnya umat Islam itu adalah di Qubatus Sakhra itu. Karena itu maka Umar melempar batu dari Masjid Qubatus Sakhra itu sampai jatuhnya batu, disitulah didirikan Masjid Qibli itu. Jadi begini Bapak sekalian, mohon maaf. Ini adalah Qubatus Sakhra. Sementara Masjid Qibli itu adalah di sebelah ininya. Jadi kalau Umar itu sholat di sini sebagaimana yang diminta oleh penguasa Yerusalem pada saat itu, maka Umar itu akan menghadap ke Qubatus Sakhra. Qubatus Sakhra berarti Umar akan menghadap batu yang diyakini suci oleh orang Yahudi itu, sekaligus Ka'bah itu di sebelah sana, yaitu selatannya. Kalau kita kan barat. Nah, oleh karena itu Umar itu mendirikan masjid itu di selatannya, atau katakanlah bahas di sini
dianggap di sini adalah di baratnya Masjid Qubatus Sughra. Jadi Masjid Qibli itu membelakangi Masjid Qubatus Sughra. Sehingga Qubatus Sughra itu adalah di belakangnya. Jadi tidak Qubatus Sughra itu di belakang dari Masjid Qibli, bukan di depan Masjid Qibli. Kalau di depan Masjid Qibli, maka umat Islam itu atau Umar pada saat itu adalah menghadap Qubatus Sughra, yaitu batu yang disucikan sekaligus Ka'bah yang ada di Makkah. Nah, itulah cerdasnya Umar. Nah, karena itu orang-orang Yahudi menginginkan agar sudahlah orang Islam itu ambil aja ini, kemudian Yahudi yang mengambil Qubatus Sughra itu. Nah, lalu pertanyaannya, mana sebenarnya Masjidil Aqsa itu? Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kompleks itu. Jadi kompleks ada Qubatus Sughra, ada Masjid Qibli, dan ada Masjid Buraq. Jadi itulah Masjidil Aqsa itu. Yang dimaksud oleh Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kompleks itu. Karena itu maka umat Islam itu betul-betul menjaga dan bertahan. Jangan sampai Masjidil Aqsa itu atau kompleks Masjidil Aqsa itu adalah dibagi dua. Yang separohnya adalah milik Yahudi, diambil alih oleh Yahudi, yang separohnya oleh orang Islam. Jadi yang namanya Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks itu. Nah, kadang-kadang umat Islam kita terpaku, itu terpengaruh bahwa ini loh yang Masjidil Aqsa itu, yang kubah hitam itu, kehitam-hitaman. Enggak, Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kompleks. Di dalamnya itu ada Masjid Kubah hitam dan ada Masjid Kubah kuning dan ada Masjid Buraq. Itulah Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi sekarang ini, saat ini, sebenarnya Masjidil Aqsa itu secara fakta itu sudah dikuasai oleh Israel. Sudah dikuasai. Kenapa? Karena kalau kita ingin masuk ke sana, itu harus izin mereka. Karena kompleks ini itu sudah dikelilingi semuanya itu oleh pos tentara Israel. Tentara Israel. Jadi kalau mereka nggak mengizinkan, ya sudah nggak bisa masuk kita. Dan pos itu harus tunjukkan paspor dan ditanya. Orang Indonesia itu boleh masuk. Tapi kalau orang Turki dan lain sebagainya, itu nggak akan diizinkan masuk. Tidak boleh masuk. Jadi secara real sebenarnya Masjidil Aqsa itu sudah dibawa kekuasaan Israel. Sudah dikendalikan oleh Israel. Siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak, terserah mereka. Maka menurut saya Palestina itu sebenarnya tidak ada. Hampir tidak ada. Kecuali Jericho dan Gaza. Kalau di Yerusalem itu tidak ada orang Palestina. Jadi kasihan betul sekalian. Rumah-rumah orang Palestina itu langsung diambil alih begitu saja. Apalagi jika misalnya rumah itu kosong, ada orang Palestina punya rumah nenek moyang di kompleksnya itu, lalu mereka meninggalkan rumah itu lebih-lebih sampai 3 bulan, itu langsung diambil alih gitu. Oleh karena itu, yang ada di Palestina itu tinggal orang-orang tua saja. Orang tua. Karena yang lain sudah terusir semua. Gitu. Dan lagi lucunya, orang Palestina itu sebenarnya juga sudah menjadi penduduk Israel.
Jadi dari 7 juta itu sekitar 2 juta di tepi barat itu semuanya itu adalah penduduk Israel. KTP-nya KTP Israel. Jadi kalau mereka nggak punya KTP Israel, mereka nggak bisa keluar dari Israel. Karena jika mereka sudah keluar dari Israel, sudah habis itu, sudah nggak bisa kembali lagi. Karena seluruh penjagaan itu, perbatasan itu, sudah dikuasai semua oleh Israel. Jadi kalau ada orang Palestina yang kemana-mana itu, misalnya termasuk datang ke tempat kita, itu hanya 2 pertanyaannya. Kalau dia masih betul-betul orang Palestina sudah ke sini, berarti dia tidak bisa kembali ke Palestina. Berarti itu orang Yordan atau Mesir dia. Jadi dia menjadi warga Yordan atau Mesir. Karena dia nggak akan bisa. Yang kedua, jika dia punya rumah dan tinggal di Palestina, berarti dia KTP-nya Israel. Kan tidak mungkin dia bisa kembali ke Palestina tanpa KTP Israel. Karena yang mengeluarkan visa, paspor, itu adalah Israel. Palestina itu kan nggak ada negara. Itu. Hanya simbol saja, ada presiden dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian tentang Palestina itu. Tapi kita sangat prihatin juga karena dan kasihan tuh orang Palestina itu. Kasihan. Karena mereka hidup itu hanya dari belas kasih saja. Tapi ada problem lagi, Bapak Ibu sekalian, di Palestina itu, yaitu di Hebron. Nah, ini batu yang menjadi rebutan itu, dalam tanda kutip. Inilah batu yang diinjak oleh Rasulullah di kala Isra dan Mi'raj itu. Tapi sebenarnya batu itu agak besar. Tapi ada lubang di dalamnya, ada guanya. Tapi ini difoto karena ditutup pakai kaca, difoto dari dalam saya, lalu inilah batu itu. Nah, batu ini juga lah yang dianggap tempat penyembelihan Ishak. Itu. Lah yang di Hebron itu, Bapak Ibu sekalian, adalah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di bawah. Nah, ini di dalam ini komplek Hebron ini. Di sini ada makam Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Ishak, Yakub, termasuk Nabi Yusuf. Nah, di kompleks itu adalah perkampungan orang-orang Palestina. Toko-tokonya itu ditutup karena dilarang oleh Israel. Di sebelahnya itu adalah wilayahnya Israel. Jadi hanya dibatasi oleh, tidak ada batasannya. Jadi sebelahnya sana, itu masjid ini misalnya itu adalah Hebron, kemudian sebelah sana itu adalah sudah wilayah Israel itu. Dengan tentara, dengan pasukan yang siap. Nah, orang-orang Hebron ini dulu sebelum terutama perang Hamas ini, orang yang ziarah itu di sini kan banyak. Orang-orang Islam dan orang-orang memang orang Islam Palestina itu sangat mengharapkan umat Islam di dunia itu agar berkunjung di Palestina, yaitu datang ke Masjidil Aqsa dan Hebron. Agar apa? Agar tempat itu tetap diakui sebagai miliknya
orang Islam. Jadi orang Palestina sangat senang kalau ada orang luar yang datang berkunjung ke sana. Tapi hanya 2 negara saja yang berani berkunjung di sana, yaitu Indonesia dan Malaysia. Negara lain tuh nggak ada. Maka mereka senang sekali kalau ada orang Indonesia dan Malaysia itu datang ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, termasuk ke Hebron. Nah, di Hebron ini yang menurut saya itu yang merusak citra orang Palestina di kompleks Hebron itu. Di sana jarang, tidak ada yang sekolah. Kenapa mereka tidak sekolah? Karena dulu waktu kecil mereka itu mendapatkan uang sodako dari jamaah itu banyak, sangat banyak, melebihi gaji orang tuanya. Nah, kalau dengan ini saja, dengan mendapatkan uang sodako, untuk apa sekolah? Karena itu tidak ada yang sekolah, anak-anak mudanya itu. Nah, begitu Hebron ini diperketat, tuh, sehingga pengunjung itu nggak ada, tidak ada. Akhirnya, ya mohon maaf, ya kelimpungan lah mereka itu, karena tidak punya pekerjaan dan tidak punya pemasukan, tidak ada orang yang ziarah ke situ. Nah, akhirnya apa? Mereka itu menjual souvenir bikinan tangan. Ya ada tas kecil, ya ada sorban, ada macam-macam itu. Nah, yang memprihatinkan itu, mereka akan menjual itu dengan cara paksa. Dompet misalnya, yang di sini harganya 5.000, di sana itu bisa sampai 50.000. Kita anggaplah sedekah, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa itu. Tetapi mereka jual itu kan tidak hanya 1-2 orang, 4, 5 sampai 6. Ada yang jual tas, ada yang jual dompet, ada yang jual ini sorban, macam-macam. Ada kaos dan lain sebagainya. Nah, jika kita tidak membeli jualan mereka, jangan harap bis kita itu akan jalan. Mereka akan berdiri di depan bis itu, ya sudah, kenapa barang kami tidak dibeli? Wah, itu sungguh sangat, ya mohon maaf, itu juga menjengkelkan itu. Nggak boleh kita jalan. Yang kedua, kita hanya beli dompet saja jamaah itu, sementara sorbannya, tas dan lain tidak dibeli. Lah yang barangnya tidak laku itu sudah berdiri di depan itu, sudah berdiri di depan bis. Kenapa barang saya nggak dibeli? Ya sudah, beli dulu barang saya. Akhirnya kita beli tasnya. Sudah, datang lagi yang satu lagi. Kenapa kaosnya tidak dibeli? Punya saya nggak dibeli. Ya sudah, harus beli dulu. Akhirnya ya sudah, semua barang itu harus kita beli terpaksa gitu. Lah, itu sebenarnya menurut saya tanya kepada tour leader kita itu, kenapa kok begitu? Jadi di wilayah Hebron itu tidak ada polisi, tidak ada hukum. Jadi semuanya itu serba terserah. Karena itu TL-nya di sana, tour leader itu tidak boleh laki. Orang Palestina itu. Harus orang Palestina dan tidak boleh laki. Sebab kalau laki mereka akan kelahi itu jika TL itu misalnya tidak mau menjualkan barang dia. Tapi kalau perempuan mereka masih menghormati gitu. Nah, menurut saya Bapak sekalian ini juga memprihatinkan gitu. Yang awalnya kita kasihan lalu menjadi tidak simpati. Anak-anak itu banyak yang minta. Tapi kalau kita ngasih satu, yang lain akan datang kerumun. Kenapa saya nggak dikasih?
Ya harus kasih semua gitu. Dan sekian anak. Dan padahal kan bawa dolar kalau di sana itu. Nah ini juga memprihatinkan penduduk orang-orang, karena itulah mereka juga hidupnya itu dari mana gitu. Keahlian tidak punya, sementara pemasukan. Karena itu maka ini analisis, tapi menurut saya juga ya tanda kutip bisa ngawur juga. Bisa ngawur juga. Kenapa sih Hamas itu menyerang Israel itu? Karena bantuan sudah nggak ada gitu. Makanya dugaan para pengamat, biasanya perang antara Israel Hamas itu nggak akan lama. Paling 1 minggu, maksimal itu setengah bulan. Itu berhenti, itu perang itu. Karena bantuan itu sudah pada datang semua. Nah sekarang ini menjadi persoalan itu, Israel itu tidak mau berhenti. Dan tidak mau menghentikan perang itu, gencatan senjata, nggak mau. Inginnya, Israel Netanyahu sekarang inginnya orang Palestina yang ada di Gaza itu habis. Harus dihabisi. Maka gedung-gedungnya dihancurkan, rumah sakitnya itu dihancurkan, rumah-rumah itu dibumi hanguskan, agar orang Palestina yang ada di Gaza itu keluar Gaza. Jika mereka sudah keluar dari Gaza, itu mereka sudah nggak bisa kembali lagi. Wilayah itu akan menjadi wilayahnya Israel. Ini problem betul orang Palestina yang ada di Gaza itu. Jika mereka tetap bertahan, mereka akan dihabisi betul oleh Israel. Dibom tiap hari gitu. Makanan, sumbangan itu dibatasi, cukup untuk menahan lapar saja. Jadi yang diinginkan oleh Israel di ujungnya nanti itu adalah orang Palestina itu membenci Hamas. Kita menderita ini adalah karena ulahnya Hamas. Itulah yang diinginkan oleh Israel sekarang ini. Jadi di mana orang Palestina itu membenci Hamas. Nah, saya tidak tahu di Gaza, tapi kalau di Yerusalem itu sudah mulai terasa itu. Terasa orang-orang Palestina itu akibat perang yang dilakukan oleh Hamas itu mereka tidak bisa bergerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, hampir tiap kampung yang diliwati itu ada pos penjagaan tentara Israel. Jadi kalau antara satu desa dengan desa yang lain itu ada pos penjagaan. Jadi kalau ada orang Palestina yang melewati pos itu, boleh diizinkan atau tidak diizinkan atau diambil oleh tentara Israel. Jadi mereka hanya terkurung di rumahnya masing-masing. Nah, akhirnya apa? Kami menderita ini adalah karena Hamas. Saya nggak bisa membayangkan kalau orang Indonesia yang mengalami itu. Pasti akan ngamuk semua itu. Karena tidak bebas lagi bergerak sekarang. Dan ada undang-undang baru dari Israel itu adalah undang-undang di luar hukum. Yaitu siapapun yang mereka ingin ambil, ya sudah ambil saja. Jadi kalau ada orang jalan, mereka curiga, ya sudah ambil saja itu. Ya hilang, nggak tahu sudah kemana itu. Jadi undang-undang tidak ada hukum itu. Jadi diberi kebebasan penuh terhadap Israel itu untuk melakukan apa saja. Jadi sudah menderita betul itu orang-orang Palestina dan sangat kasihan. Tapi yang lucu juga, ini lucu juga. Kalau kita tanya jamaah masjid itu, padahal mereka datang dari rumah menuju ke masjid itu melewati tentara Israel itu yang jaga. Dan di luar masjid ini, katakanlah tidak terlalu jauh, sekitar 100 meter itu ada tentara Israel yang
keliaran begitu dengan senjata yang siap begini. Lalu kita tanya, bagaimana keadaan kalian? Kami bahagia. Nah itu kan hebat sekali itu. Kami termasuk orang yang bahagia. Padahal menurut saya itu sudah penderitaan yang luar biasa. Lalu ada kawan yang bilang, itulah mungkin makna ayat alladzi barakna haulahu. Yang diberkahi itu bukan fisik. Kalau secara fisik itu wilayah Palestina itu adalah wilayah yang penuh dengan konflik gitu. Yang mungkin pernah saya sampaikan, sebuah wilayah yang tidak pernah berhenti dari konflik itu adalah wilayah di Palestina itu. Lalu di mana makna barokah tadi itu? Padahal wilayah ini wilayah konflik gitu. Maka sejak Nabi Musa membawa orang-orang Bani Israel untuk masuk ke Palestina itu, pengikut-pengikutnya tidak mau masuk. Karena di dalam itu ada orang-orang yang kejam, yang akan membunuh kita. Maka mereka keliaran di luar itu sampai 40 tahun. Setelah Yusha bin Nun, baru Bani Israel itu boleh masuk ke tanah Palestina dan menguasai wilayah Palestina. Tapi setelah itu konflik lagi itu, ditaklukkan oleh Nebukadnezar, dihancurkan, dihina. Yang perempuannya dijadikan pelacur, dibawa ke Babilonia. Yang lakinya diperbudak, anak-anaknya dibunuh. Dan konsep memang membunuh anak-anak itu yang juga yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Maka sasaran yang dibunuh itu kan anak-anak. Karena sebab kalau anak-anak itu sudah dibunuh semua, tidak ada generasi gitu. Makanya pasukan salib dulu dikala menaklukkan Palestina, itu juga anak-anak itu yang dibunuh semua. Malah pasukan salib itu tidak hanya membunuh anak-anak itu, malah disate. Karena ini generasi. Maka kalau ini dipotong generasinya, ya sudah, tidak ada lagi kan pelanjut. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Nebukadnezar dulu. Setelah Nebukadnezar, mereka ditolong oleh bangsa Persia kembali ke Palestina. Setelah itu datang Romawi, Yunani dulu. Ditaklukkan oleh Yunani, kemudian datang lagi Romawi dan dihancurkan oleh Romawi. Pertama oleh Kaisar Titus, yang kedua Urianus, dihancurkan. Itu wilayah yang penuh dengan konflik Palestina ini. Kemudian lalu pada masa Islam saja wilayah ini agak aman. Tapi begitu datang pasukan salib, dikuasai lagi oleh salib, pasukan salib. Lalu Inggris dan sekarang adalah Israel. Nah ini menjadi perdebatan itu. Yang dimaksud dengan barokah itu, ada yang memaknai walaupun kondisi begitu, yaitu mereka tetap tenang saja gitu. Tetapi ada yang memaknai alladzi barakna haulahu itu karena daerah itu diutusnya para nabi dan rasul. Karena memang wilayah inilah wilayah yang paling banyak Allah menurunkan nabi dan rasul, yaitu di wilayah sekitar Palestina itu. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah antara Hamas dan Fatah. Jadi orang-orang Fatah itu yang ada di tepi barat di
Jericho, kemudian di Ramallah, mereka tidak mau menolong kawan-kawannya dijajah yang dibawa kendali Hamas itu. Tidak mau. Nah, menurut saya yang pertama memang secara ideologi berbeda. Yang kedua secara sosiologis. Itu kondisinya itu memang berbeda. Nah, kalau orang Palestina yang ada di tepi barat itu, mereka itu bertetangga dengan orang Israel. Ya, kasih. Jadi mereka itu bertetangga. Jadi memang serba repot itu. Yang pernah saya sampaikan, jadi rumah ini adalah, ini kompleknya di Yerusalem misalnya. Ini satu kampung ini, di rumah sebelah itu juga ada orang Palestina, ada orang Israel. Jadi memang susah untuk berperang, untuk menolong kawan-kawannya yang ada di Gaza. Itu tidak mungkin. Makanya Israel segala memperketat penjagaannya. Jadi kalau ada orang Palestina yang keluar dari Yerusalem misalnya, itu langsung ditahan itu. Sebab dia khawatir jangan-jangan mereka akan datang ke Gaza untuk menolong saudaranya. Jadi tidak bisa bergerak. Dan secara sosiologis mereka juga bertetangga. Jadi pada satu waktu kita sholat subuh di Yerusalem itu, kita itu tidak boleh masuk jamaah Indonesia karena kita datang jam 3. Mungkin dianggap masih pagi atau apa, tapi sebenarnya enggak juga. Karena semaunya mereka. Kita, rombongan saya dengan rombongan dari Malaysia itu tidak boleh masuk. Ditahan gitu. Kembali saja ke hotel. Tapi kami nekat saja cari pintu lain. Dan karena banyak pintu menuju ke Masjidil Aqsa itu. Nah, akhirnya kami temukan satu pintu, tetap ada penjagaan Israel. Lah kami boleh masuk, kenapa? Karena ada orang Palestina yang berhubungan baik dengan tentara itu. Jadi orang Palestina bilang, itu tamu saya, biarkan dia masuk. Akhirnya kami bisa masuk gitu. Jadi artinya mereka juga bertetangga gitu loh. Jadi serba repot loh kalau orang-orang Palestina yang ada di Yerusalem di tepi barat itu akan menolong saudaranya yang ada di Gaza. Itu tidak mungkin gitu. Makanya Gaza Hamas itu ya perang sendirian gitu. Tidak ada orang-orang Palestina di luar Gaza yang datang menolong. Karena penjagaannya dan secara sosiologis itu hanya Jericho itu saja yang tidak ada orang Israel. Jadi Jericho itu adalah kota kecil, semua penduduknya itu adalah orang Palestina. Tapi kalau di Yerusalem itu perkampungan itu sudah, artinya mohon maaf, seperti kita ya ada Jawa, ada Madura, ya ada Sulawesi, ada Sumatera, dan jadi sudah begitu. Artinya kalau di sana hanya dua, sudah Israel dan Palestina bertetangga. Jadi nggak mungkin itu sudah bisa berperang. Yang kedua, memang ideologinya itu berbeda. Kalau ya waktunya habis ya, terakhir. Ideologi Hamas ini memang intinya adalah membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Itu soalnya visi besar mereka. Tapi menurut saya itu hampir tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kekuatan Israel itu ya tidak main-main. Selain Israel sendiri, ada Amerika, Inggris, ada Eropa.
semuanya berlok kepada Israel. Itu tidak mungkin, gitu. Kecuali sudah mau kiamat. Karena kalau kiamat itu sudah dekat, maka orang Israel itu akan kalah. Itu baru bisa. Tapi kalau kiamatnya masih panjang, itu menurut akal manusia itu susah mengalahkan Israel itu. Itu kekuatan angkatan bersenjata nomor 4 di dunia. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang tidak dibayangkan oleh tokoh-tokoh Palestina dulu. Pada saat Inggris menawarkan kemerdekaan Israel dan Palestina pada tahun 1948, orang-orang Palestina itu tidak mau menerima penawaran dari Inggris, karena Inggris membagi 2 wilayah itu. Karena awalnya wilayah Palestina ini dikuasai oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama, lalu dikuasai secara penuh oleh Inggris. Maka Inggris membagi 2 wilayah itu. Yang satu untuk Israel, yang satu untuk Palestina. Orang-orang Palestina itu tidak mau. Mungkin pada masa itu ya rasional penolakan itu. Karena Israel ini bukan penduduk di situ. Yang didatangkan oleh Inggris, yang dari Eropa, yang dari Rusia dan sebagainya, agar datang menjadi penduduk Palestina. Mereka ini kan orang luar, datang menguasai tanah kita. Masa kita melepaskan tanah kita untuk mereka? Itu pikiran tokoh-tokoh Palestina pada saat itu. Tapi mereka tidak membayangkan bahwa Israel itu akan kuat seperti ini. Maka kalau posisi seperti ini, mungkin 10 tahun lagi wilayah Palestina itu menurut saya sudah tidak ada itu. Sudah habis tuh. Kalau Gaza sudah dikuasai, dihabisi, itu habis sudah Palestina itu. Kalau sekarang kan tinggal masih sekitar 15%. Itu malah akhir-akhir ini mungkin ya 12-13% aja wilayah Palestina itu. Semua sudah dikuasai. Coba perkembangan wilayah itu. Jadi yang hijau-hijau, putih, yang pojok itu, itulah wilayah Palestina. Yang putih itu ya wilayah Israel. Sudah dikuasai semua. Di tengah-tengah yang hijau itu pun ada perkampungan Israel itu. Ya, jadi habis itu Palestina. Lah itu yang tidak dibayangkan oleh tokoh-tokoh Palestina pada saat itu. Karena Bapak Ibu sekalian, negara-negara yang merdeka pada abad ke-20 itu kan semuanya adalah pemberian penjajah. Hanya yang pernah sampaikan, hanya negara kita ini, Indonesia ini, yang kemerdekaannya tidak berdasarkan hadiah dari penjajah. Hasil perjuangan, betul. Kalau ini, tapi seluruh negara di Afrika itu semuanya pemberian itu. Malaysia pun itu pemberian. Filipina itu pemberian. Jadi negara-negara bekas jajahan itu semuanya merdeka karena pemberian penjajah. Lah, tapi kita adalah hasil perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak dikasih oleh Belanda, tidak dikasih oleh Jepang, apalagi dikasih oleh Inggris. Kalau Malaysia itu adalah Inggris memberikan kemerdekaannya. Brunei itu Inggris. Kita tidak. Nah,
Pada saat itu tidak dibayangkan oleh orang-orang Palestina. Saya membayangkan ya, andaikan pada saat itu diterima pembagian Inggris itu, maka wilayah Yerusalem itu menjadi miliknya Palestina. Sampai dengan perbatasan Yordan dan perbatasan Mesir, Tabah. Maka kita orang Islam itu akan bebas datang ke Palestina itu seperti kita datang ke Makkah dan Madinah. Karena itu wilayah murni miliknya Palestina. Tapi sekarang sudah nggak bisa gitu. Nggak bisa. Dan mohon maaf misalnya jika Bapak Ibu yang umurnya di bawah 50 saat ini itu susah masuk Israel, Palestina. Tidak akan diizinkan. Apalagi umur di bawah 40. Jadi yang boleh masuk ke Palestina sekarang ini yang sudah kepala 5. Jadi kalau ingin ke sana belum 50 nabung dulu nunggu 50. Kalau umur panjang baru boleh masuk. Di bawah itu tidak ada. Jadi sudah dikuasai betul. Dan Bapak Ibu sekalian ketat sekali untuk masuk ke Israel itu, ke Palestina itu. Kita membawa buku, membawa teh saja atau kopi saset seperti ini, itu semua itu diperiksa. Saking takutnya mereka itu. Jangan-jangan membawa apa ini. Bawa buku saja itu nggak boleh. Diperiksa. Dilihat itu. Artinya, ya sudah. Masuk dengan penuh ketakutan itu. Karena tentara juga tetap begini itu di dalam penjagaan itu. Luar biasa. Israel itu negara-negara yang betul-betul paranoid itu. Makanya kalau ada jamaah yang ingin ke sana betul-betul sebelum masuk, apakah masuk lewat Yordan atau masuk lewat Mesir itu, ya sudah, sesuatu yang mempersulit kita itu nggak usah dibawa. Gitu. Bungkusan kopi, bungkusan itu nggak usah dibawa aja itu, karena semua itu dibongkar, diperiksa. Jadi mereka betul-betul sangat, apalagi kalau ada pisau dan lain sebagainya itu udah bisa langsung ditahan. Dan ditahan berapa mau mereka, nggak ada hukum soalnya. Dan juga kita tidak punya kedutaan problemnya di sana. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Apa masih ada pertanyaan atau sudah cukup waktunya? Halo. Iya Ustaz. Kalau sekarang misalnya dibagi lagi itu nggak bisa. Israelnya mungkin nggak mau udah. Saya kira Israelnya nggak akan mau. Mau tapi kami yang menguasai semua. Jadi kalaupun mau itu misalnya Israel adalah paling Jericho dan Gajah itu. Tapi Hamasnya harus tidak boleh. Andaikan hanya 2 itu. Tapi 2 itu kan hanya 1 kecamatan. Gitu. Bagaimana berdiri sebuah negara? Gitu. Sekarang sebenarnya mungkin Palestina sudah mau itu untuk berdiri, tapi Israelnya yang nggak boleh. Karena di dalam keyakinan Zionis dan sekarang penguasa Israel itu adalah Zionis. Orang-orang Palestina itu adalah merekalah sebenarnya itu pendatang. Dan malah tanda kutip dianggap dalam ideologi Zionis itu orang Palestina itu adalah binatang. Jadi nggak bermakna. Jadi Israelnya yang tidak mau. Kalau sekarang dibagi 2 negara itu. Karena sudah susah itu. Separuh wilayah perkampungan itu sudah dimasuki oleh orang-orang Israel. Jadi itu problemnya. Jadi susah. Gimana itu? Pasti Israelnya nggak mau. Kita sudah menguasai hampir 90% wilayah itu. Kalau dikembalikan lagi itu tidak mungkin itu.
Sangat tidak mungkin. Kan Palestina juga kan menuntut bahwa wilayah Palestina itu dikembalikan setelah perang 67. Ya Palestina, Israelnya ya nggak mau. Wong mereka sudah menguasai sekian luasnya wilayah. Jadi sudah penuh dengan problem yang wilayah gitu. Jadi itu yang jadi masalah gitu ya. Ya cukup ya Bapak Ibu sekalian karena sudah waktunya sudah surut. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.